لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan rahimahullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan umur kita, memanfaatkan kesempatan hidup kita, dan kita tahu tentunya bahwasanya hidup seorang manusia di muka bumi ini sangat-sangat terbatas, dan itu sudah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pernyataan ketika bicara tentang umur umat beliau, "A'mar ummati baina sittin ila sab'in," kata Rasul. Umumnya kata Rasulullah, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang melampaui 70 tahun ini kata Rasul. Jadi terbukti. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan umur umat itu berkisar 60 sampai 70, itu umumnya. Meskipun tentunya kita tidak menyatakan bahwasanya yang kelas 40-an masuk zona aman, tidak. 50 aman, 30 aman, tidak. Karena berapa banyak juga mungkin kita mendapatkan orang-orang yang masih pada usia yang sangat-sangat muda, qadar Allah takdirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum kata Rasul itu 60 sampai 70 tahun. Para ulama hadis mengomentari hadis ini bahwasanya setiap umat-umat yang diutus Nabi kepada mereka, maka umur umat tadi rata-rata disesuaikan juga seperti Nabi yang diutus kepada mereka. Dan kita tahu tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berumur kurang lebih 63 tahun, maka umur umat Rasulullah itu kisaran 60 sampai 70. Dan dari hadis ini maka para ulama menyatakan bahwasanya secara umum umur umat-umat terdahulu itu hampir atau disamakan atau disesuaikan dengan Nabi yang diutus kepada mereka. Dan umat-umat terdahulu mempunyai umur yang sangat-sangat panjang, ratusan tahun sampai ratusan tahun, bahkan lebih. Tapi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan dengan amalan-amalan yang sepele, amalan-amalan yang sedikit, amalan-amalan yang mungkin tidak terlalu berat, tapi pahalanya itu begitu besar. Dan salah satu contoh tentunya kita tahu pada saat bicara Lailatul Qadar misalnya, yang orang pada saat beribadah di malam itu maka nilai pahalanya, ganjarannya seperti bahkan lebih baik dia beramal dengan waktu-waktu yang lain walaupun namanya 1000 bulan. Dan inilah salah satu keistimewaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur mereka rata-rata pendek, tapi ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan amalan-amalan yang bisa menandingi pahala atau amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu walaupun mereka mempunyai umur yang panjang. Dan salah satu kebahagiaan yang juga dirasakan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka umat yang terakhir, namun umat yang lebih dulu nanti masuk ke dalam surga. Umat terakhir, tapi umat yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Maka pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan bersama dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah yang layak kita untuk beristiqomah
Yang amalan-amalan ini amalan-amalan yang mungkin sepele atau mungkin amalan yang ringan, tapi mendatangkan pahala-pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bahasan ini perlu untuk sama-sama kembali kita angkat, sama-sama kembali kita pahami? Karena dengan kesempatan hidup yang sangat-sangat singkat ini, kita harus pintar untuk memilah, untuk memilih mana ibadah-ibadah yang layak lebih untuk kita perhatikan sehingga mendatangkan pahala yang besar. Dan semua ibadah itu layak kita perhatikan. Tapi di saat ada pilihan, dengan pilihan yang lebih baik, dengan ganjaran yang lebih besar, maka hendaknya kita mengambil pada pilihan yang lebih baik tadi. Saya ambil contoh ketika kita hadir pada kajian agama seperti ini misalnya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan hadir pada sebuah kajian agama. Dan terlalu banyak untuk kita sampaikan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang utamanya hadir orang pada sebuah kajian agama. Di antaranya satu hadis yang banyak dijadikan motivasi oleh para ulama dan juga kaum muslimin, man qala ila al-masjid wa la yuridu bihi ila al-khair fa yata'allama minhu aw yu'allima falaysa lahu jazaa'un illa al-hajjati tamatin. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah wa la yuridu bihi ila al-khair, dan dia tidak menginginkan kebaikan kecuali hanya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud yata'allama minhu aw yu'allima, kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari, dia saling memahami, ingin mengkaji, mendalami apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka balasannya ditawarkan oleh Allah melalui lisan Nabi seperti dia melaksanakan ibadah haji sempurna terus. Ketika ini pahala yang begitu besar, seperti orang yang berhaji sempurna kata Rasul, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji sempurna, maka seseorang yang datang pada sebuah kajian agama mungkin dia punya dua pilihan. Pilihan pertama, dia menyimak kajian tadi. Pilihan yang kedua, dia sibuk dengan baca Quran. Kita tidak melarang orang yang baca Al-Quran dalam kajian agama, tidak dipermasalahkan. Silakan. Tidak ada halangan bagi dia untuk baca Al-Quran. Tapi dia harus pintar untuk memilih mana yang dia ambil di antara dua amalan ini. Pada saat waktu yang bersama, maka idealnya dia mengambil pahala yang lebih besar. Ingat, waktu kita sangat sempit. Ingat, kesempatan hidup kita sangat terbatas. Maka pada saat kesempatan hidup ini sangat-sangat terbatas, kita harus menjatuhkan pada pilihan dengan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang ganjaran pahalanya itu begitu mewah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan standar hadis-hadis yang sahih, dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena mengingat kesempatan hidup kita itu sangat sedikit, mengingat kontrak hidup kita itu terbatas. Yang pertama tentunya layak kita untuk beristiqomah dengan amalan-amalan yang mungkin ini amalan harian kita, namun layak kembali untuk mengingat-ingat. Dan sebelum kita masuk pada amalan-amalan ini, sikap istiqomah ini sikap yang berat. Tidak ada seorang manusia yang biasa, manusia biasa untuk mampu untuk istiqomah dari awal sampai meninggal dunia. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada orang yang mampu bertahan dengan keistiqomahan dia dari awal hidupnya sampai dia meninggal dunia. Satu saat dia pasti pernah jatuh. Satu saat dia pasti pernah merasakan lunturnya ketaatan dia. Sehingga ketika Rasulullah memerintahkan istaqim wastaghfir, istiqomahlah engkau dan beristighfarlah engkau. Artinya Rasulullah sudah memberikan keterangan kepada kita, orang itu bisa istiqomah, dia mampu mungkin istiqomah, tapi satu saat dia pasti akan jatuh. Ketika dia jatuh, dia beristighfar. Bahkan Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita, laula idhnim, kalau seandainya satu kaum, satu kelompok, satu umat, mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, maka sungguh Allah akan binasakan umat tadi. Allah binasakan umat yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Allah datangkan umat yang baru, yang mereka melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka meminta
tubuh kita. Dan di saat kita gugur, di saat kita mungkin jatuh pada keadaan yang menjadikan kita tidak bisa istiqomah, maka perintah Rasulullah segera bertobat, segera beristighfar, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak ada manusia yang mampu hidup istiqomah dari awal sampai akhir manusia biasa kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa hal yang kita perlu untuk beristiqomah, yang layak untuk kita memperhatikan, amalan-amalan yang bisa untuk kita amalkan, yang itu mendatangkan ganjaran besar. Yang pertama, kita mulai dari awal kehidupan kita melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, dan kita memiliki ganjaran pahala luar biasa. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, rakaat qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, kata Rasul, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Kalau hari ini kita mampu untuk bangun mungkin jam 4, bangun mungkin jam 3 bahkan, atau mungkin bangun mampu jam setengah 5 saja, dengan keadaan mungkin kita harus pergi ke airport untuk mengejar pesawat kita, atau mungkin untuk mengejar bisnis kita, untuk mengejar keuntungan kita, yang mungkin keuntungan itu bernilai miliaran, atau mungkin sampai terus pada level triliun, atau bahkan mungkin pada limit biliun, atau mungkin pada keadaan berapapun yang dia dapatkan, kita mampu bangun jam 4, jam setengah 3, atau jam berapapun untuk mengejar yang namanya keuntungan bisnis kita. Idealnya kita juga bisa lebih mampu untuk bangun melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat dengan tidak terlambat, karena ganjaran pahalanya tidak lagi mainnya miliaran, tidak lagi mainnya triliun, tidak lagi mainnya biliun, tidak lagi mainnya apapun yang didapatkan pada kehidupan dunia, tapi permainannya adalah dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Kalau mungkin sebahagian orang mampu antri pada satu keadaan untuk hanya mendapatkan beras atau mendapatkan apapun, dia mampu antri dengan begitu panjang, dengan sangat melelahkan, dengan hanya mungkin mendapatkan beberapa kilo beras atau beberapa kilo gula, dengan antrian yang mungkin cukup panjang, maka idealnya sekali lagi kita bisa lebih mampu untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh 2 rakaat, karena pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau mungkin sekarang ada pengumuman, ada sebuah pengumuman, satu mall mungkin memberikan pengumuman, memberikan iklan besar-besaran bahwasanya siapa yang bisa datang ke sebuah mall ini atau ke mall ini pada jam 2 malam misalnya, dia berikan apapun yang ada pada mall tadi dengan persyaratan misalnya tepat dia datang jam 2 malam, maka mungkin semua orang akan antri di mall tadi. Kenapa? Harapan mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dalam mall tadi jam 2 malam. Sekarang tawaran yang ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya seisi mall, tidak hanya istana-istana yang mungkin pernah kita lihat, tidak hanya mungkin harta dan apapun yang kita dapatkan, tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia dan seisinya, bahkan itu lebih baik. Dan sebagian orang lupa akan riwayat tadi atau terlupakan. Kenapa sebagian orang sepertinya terlupakan dengan riwayat tadi? Karena tawaran Nabi tidak real, tidak diam-diam. Tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya tidak cash, tidak kontan, BG-nya akhirat, bilionnya akhirat, cairnya di akhirat. Semestinya kita pun juga berpikir bahwasanya hari ini mungkin kita percaya dengan seorang yang tidak pernah berdusta, seorang yang teman kita yang tidak pernah berkhianat,
Ini amalan pahala sunnah, salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai beliau wafat. Salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sampai beliau meninggal dunia adalah qobliyah subuh 2 rakaat. Salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan musafir atau dalam keadaan muqim. Salah satu salat sunnah yang walaupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terlambat melaksanakan salat subuh, beliau masih melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat. Di saat Rasulullah tertidur bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, pada saat bangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan tola'ati syams, matahari itu sudah muncul, sudah terbit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak melakukan langsung untuk melaksanakan salat subuh, padahal ketika itu sudah terlambat munculnya matahari. Dan pada Allah takdirkan semuanya, baik Rasulullah dan para sahabat ditidurkan oleh Allah. Mereka tertidur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama bangun. Yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung melaksanakan salat subuh, padahal ketika itu jelas-jelas terlambat. Tapi yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qobliyah subuh. Kenapa Rasulullah masih mau melaksanakan qobliyah subuh? Kalau seandainya kata para ulama tidak ada ganjaran yang begitu besar, maka Rasulullah akan meninggalkan qobliyah subuh karena ketika itu sudah terlambat melaksanakan salat subuh. Dan salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh adalah salah satu salat sunnah yang paling banyak keutamaannya di antara salat-salat sunnah yang lain, dan layak bagi kita untuk melazimkan, mengharuskan diri kita untuk melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat. Ini amalan pertama. Amalan yang kedua, jelas melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini satu salat yang mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Satu salat yang dijadikan tolak ukur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apakah dia munafik atau tidak. Satu salat yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat subuh berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada dia, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dia dalam hari itu di backup oleh Allah, bukan lagi jenderal yang membackup dia, bukan lagi kelasnya jenderal yang membackup dia pada kehidupan dia hari itu. Yang membackup dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Persyaratan yang diajukan dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah lindungi dia, Allah jaga dia. Satu salat tastami'u malaikatul lail wal malaikatul nahar. Satu salat yang berkumpulnya 2 kelompok malaikat yang bertugas di waktu malam dan yang bertugas di waktu siang. Yang ketika malaikat yang bertugas di waktu malam menyerahkan tugasnya dengan malaikat yang bertugas di waktu siang, maka mereka akan mengatakan kami tinggalkan fulan dalam keadaan melaksanakan salat subuh berjamaah. Malaikat yang bertugas di waktu siang akan menyatakan kami mendapatkan amalan yang kami dapatkan oleh si fulan dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Berkumpulnya 2 kelompok malaikat di waktu subuh, sehingga diistilahkan dengan istilah salat fajar dan salat yang masyhudah, disaksikan oleh 2 kelompok malaikat. Satu salat yang bahkan disembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pahala yang begitu besar, yang tidak lebih detail, yang tidak benar-benar dijelaskan oleh Nabi pahala apa yang dia dapatkan, saking besarnya pahala. Sebagaimana pernyataan Rasul, kalaulah seandainya kalian tahu, kata Rasulullah, keutamaan melaksanakan salat subuh berjamaah dan kalian tidak mampu untuk datang ke rumah dari rumah Allah, kecuali kalian dalam keadaan merangkak, maka niscaya kalian akan merangkak untuk pergi ke rumah Allah tadi. Walau kan taqwa. Kalau kalian tahu, kata Rasul, kalau tahu pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah dan kalian tidak mampu untuk pergi ke masjid tadi, kecuali hanya dalam keadaan merangkak, niscaya kalian akan merangkak. Kalau tahu, kata Rasul. Salah satu salat yang pahalanya tidak dijelaskan lebih detail oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sampai menyatakan kalau kalian tahu, kalian akan berubah dan kalian tidak mampu pergi ke tempat tadi, kecuali merangkak dan merangkak. Begitu besar keutamaan melaksanakan salat subuh. Dan sekali lagi ini tolak ukur orang itu munafik atau tidak. Karena ini salah satu salat yang sangat-sangat berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Ikhwan fillah rahimahumullah. Kemudian setelah melaksanakan salat subuh
minimal dia mendapatkan 10 pahala satu huruf. Apalagi kalau dia membaca dengan bacaan yang begitu banyak, yang satu halaman mungkin dia membaca ratusan huruf, maka berapa kebaikan yang sudah dia dapatkan. Kalau hari ini sekali lagi ada orang melakukan perbuatan dosa dengan 700 kali perbuatan dosa, 700 kali kesalahan, maka orang yang baca Al-Quran dengan mungkin menyempatkan beberapa huruf saja, itu sudah menutup kesalahan dia. Karena al-hasanat yudhibun as-sayyi'at, kebaikan itu bisa menghapus dosa yang dilakukan. Tapi jelas kita tidak pernah menyarankan sehari membaca 10 saja. Nun sudah selesai, Toha paling ada berujung sudah, Kafha ya ain sad sudah lebihan mana sudah. Tidak, seorang yang membaca dengan huruf-huruf yang dia baca, dia mendatangkan pahala yang besar. Sehingga kata para ulama, pada saat kita melihat hadis-hadis ini, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan baca Al-Quranul Karim. Tidak ada alasan. Karena ini satu-satunya bacaan yang ketika dibaca dia mendapatkan pahala. Satu-satunya bacaan, mengerti atau tidak, selama dia membaca dia mendapatkan pahala. Mahir atau tidak mahir dia membaca tadi, dia dapat pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahirul Quran ma safaratul kiramil barara walladzi yaqra'ul Quran fa huwa yatakaffaf fi fa'al syafal wal ajran. Orang yang mahir baca Al-Quran, kata Rasul, dia mahir baca Quran. Ma safaratul kiramil barara, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia nanti. Dan orang yang belum mahir baca Al-Quran dan dia sulit untuk baca Al-Quran, fa'al syaf, dia sangat-sangat sulit, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala berusahanya dia dan pahala baca Qurannya dia. Mahir atau tidak mahir, mereka mendapatkan pahala. Seorang yang mahir baca Quran, kelasnya lebih dinaikkan oleh Allah. Dia bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dia punya tempat khusus, tempat yang begitu indah. Kalau mungkin hari ini pada kehidupan dunia, kita, Anda atau siapapun pernah duduk di samping RI 1, maka servis duduk dengan RI 1 itu berbeda dengan orang yang duduk di tempat selain RI 1. Paling kadang modelnya lain, paling kadang minumannya yang lain minumannya baju putih, paling kadang ada yang warnanya juga, yang lain kadang kotakan nasinya, paling kadang kotakan nasinya. Duduk samping RI 1, ini baru RI 1. Bagaimana kalau orang itu bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia, maka dia mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Masa faratul kiramil barara, dia bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Qiraatul Quran, baca Al-Quranul Karim, itu pahala yang luar biasa. Setiap huruf itu mendatangkan kebaikan. Setiap huruf yang kita baca itu mendatangkan pahala. Setiap kalimat-kalimat yang kita baca, mengerti atau tidak, kita tetap mendapatkan pahala. Dan tempat yang terbaik untuk baca Al-Quranul Karim adalah ketika kita sholat. Pada saat kita sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayahibbul ahadukum ayajida fi baitihi thalatha hanifatin dawabin simanin." Qalu bala ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa thalathatu ayatin taqra'uha fi shalah tajidu thalatha hanifatin dawabin simanin, fa arba'atu ayatin taqra'uha fi shalah tajidu arba'atu hanifatin dawabin simanin, fa zada bazad." Kata Rasul, apakah kalian mau pulang dari sini, kata Rasulullah, kalian dapatkan di rumah kalian mendapatkan 3 ekor onta yang sehat, gemuk, hamil. 3 ekor onta gemuk, sehat, hamil, kata Rasulullah. Kita tahu onta pada zaman dulu kendaraan yang sangat mewah, kendaraan yang diukur orang ini orang yang berpunya atau tidak ketika dia mempunyai onta yang banyak. Rasulullah tawarkan kepada para sahabat, pulang dari masjid ini, kata Rasul, pulang dari tempat ini, kalian pulang ke rumah, apakah kalian mau, kata Rasulullah, dapat 3 ekor onta, dia gemuk, sehat, kemudian hamil, kata Rasulullah. Onta mahal. Sahabat menyatakan, kami mau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Thalatha ayat, 3 ayat yang kau baca dalam salat engkau, 3 ayat yang kau baca dalam salat engkau, itu sama bahkan lebih baik daripada 3 ekor onta yang gemuk, yang sehat, yang hamil tadi. 4 ayat yang kau baca dalam salat engkau, maka 4 onta yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik kau dapatkan dengan bacaan
Ketika kita punya hafalan Quran, ketika kita punya hafalan di dalam kitabillah, maka yang paling baik adalah kita baca pada sholat-sholat yang kita lakukan. Tapi tentunya pada saat kita berjamaah, maka kita juga harus mengerti keadaan makmum yang di belakang. Ini mungkin pada porsi orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Karena Nabi SAW mengingatkan, "Idza amana ahadukum," kalau kalian ingin menjadi imam, kata Rasulullah, kalau ingin kalian menjadi imam, maka falyukhaffif, ringankanlah salat engkau. Fa idza fihi shaghir, sesungguhnya kata Rasulullah, di belakang engkau ada anak-anak yang kecil yang mungkin baru belajar salat. Wa fihimul kabir, ada orang-orang yang tua, kata Rasulullah, yang mereka mungkin tidak mampu lama bertahan. Dan mungkin kata Rasulullah, wa fihimul marid, ada orang yang dalam keadaan sakit. Ada orang yang dalam keadaan sakit. Wa fihim, kata Rasulullah, di antara mereka juga dzil hajah, orang yang punya keperluan selesai sholat. Maka kata Rasulullah, perhatikan golongan-golongan ini, dan 4 golongan ini selalu hadir dalam sholat-sholat kita. Kalau pada anak-anak yang mengisi di masjid banyak anak Tuhan. Kalau pada anak Tuhan juga ada mungkin orang yang juga punya keperluan, ada juga mungkin orang yang dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah memberikan wasiat, falyukhaffif, ringankan salat engkau. Tapi ketika kita melaksanakan salat sunnah, pada saat kita mengerjakan salat sunnah, silakan membaca ayat-ayat yang kita hafal. Dengan memperbanyak ayat-ayat yang kita hafal, yang kita baca, karena ganjarannya kata Rasulullah, 3 ayat yang kalian baca di dalam salat kalian itu lebih baik daripada 3 ekor onta yang kalian dapatkan secara gratis. 3 ekor onta yang gemuk, yang sehat, yang hamil, kata Rasulullah. 3 ayat yang kalian baca itu lebih baik. Jadi di dalam sholat yang paling kadang 1 rakaat itu 3 ayat paling kadang. Inna a'taina itu masuk. Inna a'taina itu masuk. Tapi jangan inna a'taina aja. Jadi tambahlah hafalan-hafalan. Ditambah hafalan-hafalan. Karena ini akan mendatangkan kebaikan. Nehon fi'il rahimahullah. Jadi ini kalau Al-Quran, kita sempatkan untuk baca Quran dalam hidup kita. Qobliyah subuh 2 rakaat, sama subuh berjamaah, kemudian qiraat Al-Quran yang kita baca. Dan hal yang juga begitu penting untuk kita layak untuk beristiqomah adalah kita melaksanakan sholat sunnah duha. Ini sangat-sangat penting. Salah satu sholat sunnah yang sangat disukai oleh para salafus saleh, salah satu sholat sunnah yang mendatangkan pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yusbihu ala kulli salamin min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, fa kullu tahmidatin sadaqah, fa kullu takbiratin sadaqah, fa kullu tahlilatin sadaqah, wa amru bi ma'rufin sadaqah, wa nahyu 'anil munkar sadaqah, wa tujza 'ala dzalika rak'atan min ad-duha. Rawahu Muslim. Kata Rasul, hendaknya di antara kalian setiap pagi itu bersedekah. Setiap persendian kalian hendaknya bersedekah. Rasulullah kemudian menjelaskan, tasbih yang kita baca, kalimat subhanallah yang kita ucapkan, di samping bernilai pahala ucapan subhanallah tadi, itu pun juga bernilai sedekah. Kalimat subhanallah yang kita baca itu sedekah. Dan salah satu keutamaan tasbih kita tahu adalah seorang yang membaca kalimat subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Farmasatau nakhlatan fil jannah." Dia akan diberikan oleh Allah satu pohon kurma di surga. Ucapan subhanallah yang dia baca, dia dapat satu pohon kurma di surga. 2 kali dia ucapkan subhanallah, dia dapat 2 pohon kurma di surga. Terus seperti itu kata Rasulullah. Dan dalil ini menunjukkan bahwasanya surga terus berhias, surga terus berkembang dengan amalan-amalan seorang hamba. Jadi seorang yang membaca subhanallah, 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 dia dapat pahala dari apa yang dia ucapkan. Dan ditambah juga ini pun bernilai sedekah. Dan kita tahu pahala orang yang bersedekah mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan juga dalam hartanya, keberkahan pada apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Setiap tasbih itu sedekah kata Rasulullah. Setiap tahmid itu juga sedekah. Kalimat alhamdulillah yang kita baca, di samping pahala kalimat alhamdulillah tadi, maka kita juga mendapatkan pahala sedekah. Dan kalimat tahmid adalah awal dari rasa
saja ucapkan dengan tidak menambah pada bagian-bagian yang lain. Abdullah bin Umar ketika beliau pernah duduk di samping salah seorang sahabat. Ada dua model riwayat yang menyebutkan ketika itu ada sahabat yang menyebutkan selesai dia makan dia membaca alhamdulillah, kemudian dia sambung dengan kalimat wassalatu wassalam, dia ucapkan kalimat salawat. Maka Abdullah bin Umar menyatakan tidak seperti itu yang kami diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah kalimat alhamdulillah. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Abdullah bin Umar duduk juga di samping sahabat, kemudian ada yang membaca kalimat tahmid ketika dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, dia ucapkan wassalatu wassalam. Maka Abdullah bin Umar menyatakan tidak seperti itu, ucapkan kalimat alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun kalimat itu baik sepertinya, namun pada saat digandeng pada sebuah perbuatan yang tidak dikhususkan oleh Nabi, maka hal yang demikian tidak diinginkan. Kadang mungkin kita refleks habis makan, alhamdulillah, salatu wassalam, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Ketika ucapan ini keluar dari salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar menyatakan tidak seperti itu kami diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan Rasulullah ketika itu hanya mengucapkan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah. Sekali lagi riwayat kedua menyebutkan ada yang menjelaskan pada riwayat yang lain ketika atau ketika ada yang bersin dia ucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam, dan itu oleh Abdullah bin Umar bahwa saya tidak seperti itu, cukupkan dengan kalimat alhamdulillah. Dan para ulama menyebutkan walaupun mungkin kalimat salawat itu baik, tapi ditempatkan pada tempat yang sudah dikhususkan oleh Nabi, maka hendaknya itu tidak dikerjakan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.